Bom-bom Iran diproduksi dan disebut akan diledakkan jauh di dalam Israel. Sejumlah warga dalam negeri diduga terlibat dalam melaksanakan instruksi dari pejabat intelijen Iran tersebut. Mengutip KBRI pada 7 April, hal ini diungkap oleh kalangan keamanan di Tel Aviv pada Senin 6 April 2026. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa kalangan keamanan di Tel Aviv mengungkap bahwa sejumlah warga Israel diduga menjalankan perintah dari pejabat intelijen Iran untuk merakit dan meledakkan bahan peledak jauh di dalam wilayah Israel. Media Israel juga menyebut kasus ini sebagai yang paling serius terkait warga Israel yang memata-matai untuk intelijen asing khususnya Iran. Setelah sempat dibatasi sensor militer, pengadilan mengungkap hasil penyelidikan Shin Bet dan polisi. Hasilnya menunjukkan kecurigaan kuat bahwa para terdakwa tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mengikuti instruksi Iran untuk merakit bahkan menguji bahan peledak guna menyerang target penting. Otoritas keamanan menilai kasus ini sebagai eskalasi besar aktivitas intelijen Iran di dalam Israel. Gelombang ke-98 Iran targetkan posisi vital militer Amerika Serikat dan aset yang terkait dengan Israel. Adapun serangan itu dilakukan secara terkoordinasi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara IRGC. Mengutip Ahmayadin pada 7 April, hal ini diumumkan oleh Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran pada Selasa 7 April dini hari. Lebih tepatnya dikabarkan bahwa Angkatan Laut dan Udara IRGC melancarkan gelombang serangan terkoordinasi yang menargetkan posisi vital militer Amerika Serikat dan aset penting terkait Israel. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-98 Operasi Janji Sejati 4 yang menyasar pusat komando, pusat operasional, infrastruktur logistik dan 080. Dijelaskan pada tahap awal operasi, Angkatan Laut IRGC menembakkan rudal jelajah ke kapal kontainer SDM-7 yang dikaitkan dengan Israel, menghancurkannya dan memicu kebakaran besar. Pernyataan itu juga menyebut kapal serbu amfibi Amerika Serikat USS Tripoli LHA-7 menjadi sasaran rudal presisi hingga terpaksa mundur lebih jauh ke Samudra Hindia. Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran melontarkan pernyataan terbaru di mana ia menyatakan bahwa rezim Zionis telah menerima kekalahan mereka. Terlebih beberapa lokasi vital dihantam rudal Iran. Mengutip Tasnim pada 7 April, kabar ini dikatakan oleh Brigadir Jenderal Majid Mousavi dalam sebuah unggahan di akun X-nya. Perlu diketahui, dikabarkan bahwa rezim Zionis secara efektif telah mengakui pergeseran keseimbangan kekuatan, terkhusus dengan meninggalkan kota-kota di utara wilayah pendudukan, sementara rudal Iran telah menimbulkan kekacauan di Haifa. Lebih tepatnya, Majid Mousavi menyatakan bahwa dengan ditinggalkannya kota-kota di wilayah utara yang diduduki tersebut, maka rezim Zionis disebutnya secara praktis telah menerima kekalahan dalam keseimbangan kekuatan. Lebih jauh, ia juga mengatakan bahwa dalam 24 jam terakhir, kilang minyak, instalasi listrik, pelabuhan, dan jalur kereta api di Teluk Haifa telah dihantam rudal Iran, serta belum ada laporan mengenai pencegatan rudal-rudal tersebut. Sebanyak 15 tentara Amerika Serikat menjadi korban luka dalam serangan drone Iran. Pangkalan udara Ali Al-Shalim di Kuwait dihantam sebagai pembalasan keberlanjutan Teheran terhadap agresi Amerika Serikat Israel. Mengutip Ahmayadin pada 7 April, kabar ini menurut konfirmasi oleh pejabat Amerika Serikat kepada sumber utama. Perlu diketahui, serangan Iran ini masuk dalam operasi Janji Sejati 4, menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan fasilitas Israel, menyebabkan kerusakan signifikan, juga memaksa pasukan Washington mengendalikan operasi dari jarak jauh akibat meningkatnya ancaman. Pangkalan udara Ali Al-Shalim sendiri merupakan pangkalan utama Amerika Serikat dan koalisi di Kuwait yang sebelumnya juga pernah menjadi target serangan, menambah rangkaian serangan Iran terhadap fasilitas Washington di kawasan Teluk. Juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat menyebut hingga Senin 6 April sebanyak 373 personil Amerika Serikat terluka dalam operasi di Iran, mencerminkan besarnya skala konflik dan resiko yang dihadapi di tengah upaya militer untuk menjaga kesiapan dan menekan jumlah korban.
Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengeluarkan pernyataan kerasnya, menyebut bahwa Amerika Serikat telah dipermalukan di zona Asia Barat dan diklaimnya telah mengalami kegagalan beruntun atas Iran. Mengutip Tasnim pada 7 April, hal ini diutarakan oleh Ibrahim Zolfakari dalam pesannya antara Senin 6 April malam dan Selasa 7 April dini hari. Dijelaskan olehnya bahwa IRGC telah melancarkan fase kedua gelombang ke-98 Operasi Janji Sejati 4. Rinciannya, pada fase kedua gelombang ke-98 itu, IRGC menyerang pangkalan Al-Udairi di Kuwait dengan rudal dan drone, sekaligus menghancurkan fasilitas helikopter dan akomodasi pasukan Amerika Serikat di kawasan. Setelahnya, pangkalan Victoria di Baghdad juga diserang oleh perlawanan Irak. Namun 5 lokasi kelompok bersenjata di Irak Utara justru dihantam drone setelah terdeteksi intelijen. Lantas Iran turut menargetkan pangkalan Al-Qarj dan Camp Al-Udairi dengan drone Arash 2, menyoroti peran strategis keduanya dalam operasi Amerika Serikat. Selain itu, beberapa drone musuh termasuk Orbiter, Harmas 900, dan MQ-9 berhasil ditembak jatuh di berbagai wilayah Iran. Sehingga Zolfakari menegaskan bahwa ancaman dan retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berpengaruh pada operasi militer, serta menekankan bahwa Amerika tidak dapat menutupi kegagalan dan kerugian beruntunnya di kawasan.